Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Mungkin dia sekarang banyak duit, ya. Tapi kan Jonathan juga masih membayar mobil yang dia pakai aja, masih Jonathan. Coba. Pak, gempa. Mbak Dewi, Aimer Coffee Shop, Bang Entry. Jadi terima kasih juga karena siapkan waktu. Kebetulan saya lagi pegang anaknya beliau untuk jadi artis, namanya Akwin. Kemarin ngobrol-ngobrol, terus kan saya banyak dari kalian yang nanya. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur tangan, cuman kemarin Jonathan cerita dia kan lagi di Korea. Jadi saya hanya mau meluruskan semua yang dikatakan oleh Jonathan dan Dena. Gitu. Jadi ini betul-betul dari Jonathannya yang nyampaikan untuk saya bicarakan ini. Gitu. Jadi dia lagi ada di Korea untuk apa ya, operasi ngangkat yang begitulah. Sebelumnya memang si Dena ini ke dokter yang sama, namanya dokter Chen. Nah, lalu dia itu disuruh bayar 50%. Tiba-tiba dokter Chen ini menawarkan kepada Jonathan dan Ririn gratis, dapat VVIP, tiket gratis, tempat gratis, semua gratis. Itu mungkin yang memicu kemarahan dia gitu loh. Lalu dia telepon dokternya, dokter benar nggak Jonathan operasi di sana? Oh iya benar. Nah, mulailah drama, ya. Jadi kalau masalah anaknya, ya, anaknya Jonathan ini memang tiga-tiganya itu lagi sakit, tapi tidak sakit amandel, cuman satu yang sakit amandel. Cuman memang kalau di kedokteran katanya amandel itu boleh diobati saja, tidak perlu dioperasi, karena mungkin nanti setelah lewat umur 12 tahun baru dioperasi gitu. Tapi yang dua ini tidak begitu sakit, tidak perlu untuk dioperasi sebenarnya. Yang dua orang ini hanya satu, oke lah satu operasi gitu. Cuman kan mau overacting, namanya drama ya, dia tidak memakai asuransi. Sementara Jonathan itu bayar asuransi kepada anaknya 1 juta sekian setiap bulan. Jadi berarti 3 juta, 4 juta setiap bulan. Dia ngambil VVIP. Harusnya ya, kalaupun satu boleh lah, tapi yang dua ini kan nggak harus operasi juga, tunggu gitu loh. Tapi dioperasi dipaksain, tapi kan boleh pakai asuransi. Ngapain Jonathan bayar asuransi kalau memang ada dokter, ada untuk pengobatan tidak dipakai, hanya untuk apa ya, untuk gaya-gayaan supaya bisa jalurnya ke bapaknya, jadi ada masalah gitu ya. Cuman saya lihat sih memang saya mau meluruskan aja. Ini masalahnya sebenarnya masalah kecemburuan yang tidak bisa move on sebenarnya. Karena Jonathan itu kan pergi ke Korea untuk operasi, itu kan dia diundang, ya kan, sponsorin gitu loh, disponsorin gitu. Sementara dia mungkin karena masih bayar waktu itu, jadi dia kayak gimana gitu. Cuman menurut saya harusnya kan sudah lama, udah berapa tahun ya mereka cerai. Harusnya tidak usah masalah lagi kalau masalah anak gitu loh. Jadi mungkin dia sekarang banyak duit ya, tapi kan Jonathan juga masih membayar mobil yang dia pakai aja, masih Jonathan yang bayarin bayarin tagihannya gitu loh. Dan anaknya ini dimasukkan ke asuransi kan untuk menjaga-jaga. Asuransinya yang paling mahal loh dipakai anak kecil. Jadi yang kan ada yang asuransi itu yang berapa tahun bisa kembali uangnya kan gitu kan. Kalau ini kan nggak, sudah mati di situ, bayarnya memang untuk mereka sampai untuk kesehatan. Jadi dibayar asuransi kesehatan. Harusnya memang
kalau bijaksana ya dipakailah itu gitu loh. Tidak usah sesumbar-sumbar mesti bayar setengah-setengah, dia udah bayarin mesti balik, itu nggak usah begitu gitu loh. Apa sih, ngapain sih? Tapi ya mungkin ya kalau tidak ada ini tidak ada berita tentang dia lagi mungkin, jadi ngeredup dia mungkin, saya nggak tahu. Tapi ya sekarang ini kan menurut saya ini sih mungkin buat wartawan berita enak lah begitu tektokan mereka gitu. Tapi saya sudah ajarin Jonathan untuk dia juga jangan tergantung saya, dia harus berani mengutarakan apa yang dianggap tidak cocok. Makanya dia mulai membalas di story-storynya gitu loh. Gitu. Jadi mungkin saya sih udah saya bilang, Aci udah jangan ikut-ikutan lagi, ini kan keluarga. Dan aku kira sudah lama berakhir perkawinan mereka, tidak perlu lagi drama-drama seperti ini gitu loh. Kalau menurut saya, tapi ya nggak apa-apa lah, kalian kejar saya kasih apa yang saya tahu. Jadi begitu ceritanya. Jadi ada satu arah bahwa karena Jonathan ini mendapat kesempatan diundang untuk operasi, sementara dia bayar 50%. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang dia sengaja untuk menaikkan ini, bilang kenapa ada asuransi tidak dipergunakan, kan gitu. Masalahnya kan itu gitu loh. Dan anak kecil yang satu sakit, kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu loh. Kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu. Jadi kan kayak kurang kerjaan menurut saya gitu. Itu aja sih. Mungkin terkait asuransi sendiri, di Instagramnya kan Dena bilang sejak April Zen sakit DBD asuransinya itu masih digunakan. Nah, mungkin Kalau nggak bisa digunakan kan harus dia tunjukkan nggak bisa digunakan. Karena kata Ijok bisa digunakan gitu loh. Apa alasan? Pernah nggak dia mencoba? Nggak mungkin. Kalau gitu kita buktikan nanti Jonathan pulang suruh pakai. Kalau misalnya bisa, apa ganjaran sama dia? Gitu loh. Jadi artinya Jonathan itu merasa setiap bulan membayar asuransi. Kalau dia pakai mungkin tidak bisa, ya dia pertanyakan dong. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak bisa orang Jonathan bayar setiap bulan kok. Gitu loh. Nah itu aja yang saya bisa mau jelaskan di sini. Di luar itu saya nggak ikut-ikutan lagi. Sebenarnya saya sudah bilang, ini kan masalah keluarga mereka juga sudah selesai ya sebenarnya kan, sudah cerai gitu. Jadi move on lah, artinya sama-sama lah. Jangan melakukan tindakan sendiri, lalu itu dianggap bahwa dia harus bertanggung jawabkan berdua gitu loh. Kalau memang mau pertanggungjawaban berdua, harusnya dikomunikasikan, ya kan, dibicarakan. Ini gimana anak kita, tiga sakit, dananya segini, bagaimana ini gitu loh. Tapi kalau dia belum kucuk-kucuk langsung bawa ke dokter, operasi 160 juta, suruh bayar setengah, ya Jonathan harus bukti juga. Ngapain selama ini Jonathan mesti bayar asuransi kalau memang harus keluar duit lagi gitu. Kalau hanya katanya nggak bisa, ya nggak mungkin lah, itu cuma mungkin balasan omongannya aja itu. Atau malas, karena kan asuransi itu harus ada pelapor dan lain sebagainya, tidak segampang kita bayar sendiri kan. Kan ada ininya apa, cara-caranya yang harus dia ikuti gitu loh. Gitu. Kalau Jonathan buat konten itu kan anaknya, emang dia nggak bikin konten? Dia tiap hari bikin konten gitu loh. Sekarang ini bukan konten dia itu, yang memblow up itu apa namanya? Jangan egois dong, menuduh orang tidak melihat dirinya sendiri. Itu kan anak berdua, mau bikin konten, mau bikin apa, itu anak kita serah lah. Apa urusan cegat-cegat bilang konten-konten segala, kenapa? Orang anaknya kok, mau guling-guling, mau ngapain, terserah dia kok. Loh, seakan-akan itu anaknya dipinjam untuk bikin konten. Halo, nggak ada Jonathan, nggak ada anaknya itu, iya kan? Gitu loh. Jadi maksud aku, jadi orang itu smart dikit gitu loh. Dia bilang datang untuk bikin konten, ya hak Jonathan dong, anaknya. Siapa yang larang dia bikin konten? Ibu-ibu aja bikin konten, dia juga bikin konten. Nah dia sekarang nongolkan masalah ini bukan apa? Nggak konten, kan konten, gitu loh.
membuat yang bikin huru hara supaya jadi berita, jadi dia naik lagi, ya kan, ada harga lagi, kan gitu, itu loh. Tapi komunikasinya mungkin seperti apa sih? Jonathan itu sudah tidak mau komunikasi sama dia, sudah kata orang penyanyi itu jijai. Tapi untuk memantau anak-anak Ya. sendiri, Om, Ini loh, kalaulah memang tidak ada perasaan yang aneh-aneh atau udah bisa move on, anak itu kan bisa dikomunikasikan, kasih aja sama bapaknya waktu seperti jatah, gak usah ditahan-tahan karena ada masalah begini gak dikasih katanya. Kayak sekarang Natalan nggak boleh sama bapaknya karena bapaknya dapat gratisan operasi gitu. Kenapa? Loh, itu kan anaknya sendiri. Ya kan bukan anaknya sendiri. Maksud aku, halo, gitu loh. Sudah, kan toh sudah ada hubungan suami istri lagi. Itu anak bersama, kasih, iya. Gak usah terlalu drama lah, drama banget gitu. Ngapain drama? Terus dimasalahkan konten. Itu anak Jonathan, mau konten, kontrak, kontul, semua boleh silakan. Nama anaknya kok. Kenapa dilarang-larang bikin konten? Emang dia nggak pencitraan? Ya biar aja di pencitraan sama anaknya si Jonathan. Orang anaknya kok cuma ketemu 2 kali seminggu, gitu loh. Jadi maksud aku jangan mengada-ngada. Jadi kalau memang semua ini nggak akan ada masalah kalau dia bisa move on, itu aja titik. Masalahnya nggak bisa move on aja, itu aja. sejauh ini Jonathan sendiri memantau nggak sih mungkin dari perkembangan kesehatan dan juga nyarapek anaknya, Om? Ya namanya bapak sih sebenarnya ya tetap aja lah. Nggak mungkin, Jonathan kan dia sayang banget sama anaknya. Mau dia ada apa namanya, pergi kemana dia bawa saatnya, ya itu haknya Jonathan. Nggak boleh larang-larang, tidak boleh ketemu cewek, tidak boleh dikenal-kenalkan sama pacarnya. Itu kan kayak anak pribadi dia sendiri, si anaknya yang bertiga itu. Ya gitu, jadi masalah ini sebenarnya ngadi-ngadi aja menurut saya sih, karena ya seorang ibu itu tidak harus begitu. Walaupun sudah bercerai, dikompromikan lah. Kalau mau bawa anak ke rumah sakit, bicarakan gitu loh. Atau bisa di teks gitu. Gimana ini anak kita sakit di bertiga, satu harus operasi. Kan bisa coba dulu tuh asuransi saya bayar tiap bulan dipakai gitu kan. Enggak, ini perlu penanganan. Oke, kalau penanganan boleh. Jangan tiba-tiba butuh tiga-tiga dioperasi langsung ngomong di media. Ini anaknya saya yang bayar, bapaknya nggak mau bayar gini. Itu kan namanya di framing banget, itu loh. Itu aja yang sebenarnya yang tidak menurut saya tidak pantas. Kemarin pas anak sakit katanya nggak nemuin, malah nyuruh tantenya seperti apa? Apa? Pas kemarin anak sakit kan si itu bilang katanya nggak mau nemuin anaknya, malah nyuruh tantenya yang jemput anak-anaknya. Jadi Jonathan itu sudah tidak mau ketemu dia, titik itu aja. Kalau memang anaknya mau dikasih ke Jonathan, siapapun yang jemput dikasih aja. Kenapa emang? Kenapa mesti Jonathan biar lihat muka-muka gitu? Hah? Gak cukup lihat di TV, TV aja tiap hari Jonathan di TV, ngapain mesti lihat muka-muka? Jadi kalau mau sekarang Jonathan mau ngambil anaknya, dikirimlah siapa, si A, si B, si C. Kenapa emang? Tantenya, omnya, ya biar aja. Kan mau diambil untuk ketemu Jonathan bapaknya, mesti bapaknya ke rumahnya gitu, lihat muka-muka gitu. Aneh kan? Aneh gak sih? Kok jadi masalah? Orang disuruh jemput anaknya orang lain, saudaranya sendiri, gak boleh. Gitu loh. Oke, tapi terkait biaya operasi di anak sampai 116 juta itu uangnya itu cuma Apa? terkait biaya operasi sampai 3 anaknya sampai totalnya 116 juta. Itu tidak harus dibayar. Seperti saya bilang tadi, nyimak nggak? Kan Jonathan itu membayar asuransi setiap bulan untuk 3 anaknya, 4 juta, hampir 4 juta. Terus itu nggak dipergunakan, hanya dia mau pamer dia bisa bayarin semua, tapi ujung-ujungnya bapaknya suruh tanggung jawab bayar lagi. Kalau memang dia tidak mau pakai asuransi, dia bayar aja pakai uangnya sendiri, nggak usah keluar-keluar. Gak usah keluar-keluar, ini segini 115 juta, 16 juta, bagi 2 kita. Ngapain keluar-keluar? Orang dari awal juga gak dikompromikan kok. Kalau dari awal dia kompromikan, ini gimana? Biayanya 16 juta, 100 sekian juta. Gimana dibagi 2 kita ya? Jelas
baru dong dioperasi. Kalau nggak jelas, coba pakai asuransi, coba aja pakai asuransi. Dan duanya kan nggak usah harus operasi juga sebenarnya, orang nggak mendesak banget. Anak kecil loh, apa yang anak kecil harus operasi amandel? Tunggu aja nggak dewasa sedikit remaja kan bisa. Gitu maksudnya. Apa? Nah. Kasih tahu alasannya nggak mau pakai. Nggak ada, tiba-tiba ya di tahunya dari berita aja. Dari berita aja tiba-tiba ini begini cerita dia katanya begini, nggak mau bayar. Ya ada apa-apa, orang nggak dikonfirmasikan kok. Jadi seenak dewe gitu loh. Jadi dia bikin sendiri, dia bayar sendiri. Mungkin dia lagi banyak duit sekarang kan, kerjaan kemana-mana. Jadi mau pamer kali gitu. Jadi tapi tidak tepat sasaran. Kalau dia sekarang gini, saya misalnya sama kau ya, kita dipisah ini. Nah, lalu ada orang yang butuh biaya. Nah, ini orang butuh biaya kan harusnya ngomong dong sama kau kalau kita ada hubungan. Ini gimana nih? Ada biaya ini sekian, gimana kan gitu. Tidak kucur-kucur dia bayarin semua langsung minta. Nggak ada apa-apa, bayar setengah, uang gue udah bayar ini. Nggak enak gitu kan kedengarannya gitu. Kayaknya kesannya kayak mau apa ya? Kayak mau cari masalah aja menurut aku sih. Gitu. Mungkin soal mobil yang tadi Igo masih bayarin untuk Dena. Terus dari sisi Dena sendiri bilang katanya Igo sendiri udah nunggak pajak dalam beberapa tahun ini. Ya enggak lah, kalau sekarang ngapain ada statementnya si Jonathan tiap hari bayar mobilnya kalau memang nggak dibayar, ya kan? Ya apa ya? Dari awal juga saya kan sudah bilang, makanya Ijong cari istri itu yang benar, sampai keluarganya ditinggalkan, sampai saya pun datang ke perkawinan nggak bisa. Nah, kalau perempuan yang benar dikawini, pasti omnya apanya diundang dong hadir perkawinan, kan ini enggak. Nah, udah-udahnya ujung-ujungannya Jonathan juga ke saya gitu. Saya capek aja sebenarnya, karena ini bukan urusan saya lagi. Saya lagi ada kerjaan banyak ini, saya mana-mana lagi banyak banget kerjaan saya. Cuman karena kalian tiap hari itu, aduh kering-kering, tolonglah saya mau. Saya pikir aduh saya nggak enak, karena saya kan juga dulu dari dunia seperti ini juga. Saya itu sangat menghargai kalian, makanya saya pikir kemarin pas saya ngomong-ngomong ini saya mau diwawancara tentang Jonathan, gimana ya? Boleh nggak di kafe ini sekalian untuk promosi kalian gitu. Oh, boleh. Ya udah saya udah sekalian udah makan, minum, makanya di sini karena saya memang ada kerjaan sama yang punya ini gitu loh untuk saya kontrak anaknya untuk jadi artis yang kecil. Jadi ya kalau nggak di sini mungkin saya udah nggak mau lagi ngurusin wawancara lagi, kesini juga mau di mana kita coba. Iya kan? Nah gitu. Nanti pun mungkin kalau kalian kurang puas, masih ada perlawan dari sana, nanti Jonathan sekalian mau, dia kan perlu juga untuk nunjukin hasilnya. Nanti kita bikin di sini aja nanti untuk apa namanya, untuk wawancara sama si Jonathan. Tapi mungkin terus terang aja Jonathan itu pasti nanti kita lihat yang